Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bergabung di sini. Untuk video selanjutnya saya akan membuat video tentang apa yang saya tulis di sini ya. Jadi video selanjutnya di siang hari ini saya akan menuliskan tentang keseimbangan ya. Keseimbangan energi maskulin dan energi minim ya dalam diri manusia. Nah, energi ini bukan tentang laki-laki ya ataupun perempuan, melainkan energi yang harusnya seimbang dalam diri kita. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Boleh di-tap-tap dulu layarnya. Ya, sebelum saya menyampaikan lebih dalam ya, boleh di-share, boleh di-komen, boleh di-tap-tap ya. Terima kasih sudah mengembangkan akunnya Zero Ismi ya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah selalu setia mendengarkan apa yang saya sampaikan di sini, yang mungkin teman-teman baca-baca di VT-VT ya, atau teman-teman mungkin mendengarkan di YouTube-nya Zero Ismi juga, dan terima kasih banyak ya sudah memberikan apresiasi, mungkin memberikan waktunya, memberikan sedikit kehadirannya ya, bahasanya kehadirannya teman-teman untuk berada di sini. Ya, terima kasih banyak atas semuanya partisipasinya teman-teman yang senantiasa mendukung ya bahasanya ya. Yang senantiasa mendukung room ini, yang senantiasa menjadikan room ini bisa meluas ya, dan mungkin ya semoga semoga memang hadirnya room ini, hadirnya semua video-video di sini, semua video-video yang nantinya ada di YouTube juga pun ya, akan menjadikan pembuka kesadaran untuk jiwa-jiwa yang lainnya untuk bertumbuh bersama ya. Jadi ya terima kasih banyak ya. Sebelum saya akan menyampaikan materinya, teman-teman boleh tap-tap layarnya, boleh di-share ke teman-temannya mungkin ya, boleh di komen-komen juga boleh ya. Sebelum saya melanjutkan materinya, saya mau bertanya nih sama teman-teman di sini ya, apa kabarnya teman-teman nih? Saya udah lama loh nggak nyapa-nyapa ya buat teman-teman yang hadir di sini ya. Boleh di komen di sini teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Bolehkah untuk dijawab di komentar dulu ya sebelum kita melanjutkan pembahasan di siang hari ini. Ya, pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan energi ya. Ya, supaya nanti paham nih yang disebut dengan energi itu sih seperti apa. Kemudian feminim sama maskulin itu seperti apa sih ya. Ya, jadi di sini energi ini bukan terkait sosok laki-laki dan perempuan ya nantinya ya. Oke ya. Ya, gimana yang lainnya kabarnya bagaimana? Kak Linghas jauh lebih baik dari kemarin, alhamdulillah. Yang lainnya bagaimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, berwudulah engkau dengan cinta. Terima kasih ya Kak sudah bergabung di sini. Ya, terima kasih semuanya yang sudah support di sini nih. Boleh di komen, boleh di tap-tap layarnya dulu ya. Bentar ya, aku tak siap-siap menyampaikan. Teman-teman silakan untuk di ini ya, di tap-tap layarnya dulu ya. Di tap-tap layarnya, kemudian boleh silakan untuk di share ke temannya, apa di komen juga boleh ya. Ya, saya akan membahas nih. Nah, energi yang maskulin ya, biasanya energi maskulin itu kalau bahasa lainnya adalah energi yang. Kalau energi feminim itu energi yin, makanya ada simbol ya. Teman-teman tahu kan simbolnya yin yang gitu kan. Yin yang hitam putih ya kan. Dualitas, maskulin, feminim, gelap, terang, ya derita, anugerah, pencerahan, derita, pencerahan. Itu semua kan hasilnya keseimbangan. Ya memang ada di alam semesta itu ini ya seperti itu ya. Keseimbangan yang terjadi, ada sehat, ada sakit, ada bahagia, ada sedih ya toh. Ada kaya dan ada juga yang miskin. Jadi memang dualitas ya, makanya ada energi yin dan yang. Ya, nah kemudian selanjutnya di sini keseimbangan energi yang maskulin ya, di mana energi maskulin itu mengarahkan ya,
energinya maskulin itu bukan tentang laki-laki ya, tapi energi yang mengarahkan. Ya, energinya dia itu memberi struktur ya, ketegasan kayak gitu loh ya. Jadi rata-rata orang tuh kalau diomongin bahwa energinya maskulin tuh pasti laki-laki gitu ya. Karena mungkin memang apa ya, energinya rata-rata ya. Bahasanya itu rata-rata energi laki-laki itu ada di energi feminim. Ya, feminim maskulin, maaf. Energi maskulin kan kita kan rata-rata ini ya. Taunya oh laki-laki itu tegas banget gitu ya. Laki-laki itu pasti pakai logikanya yang main gitu ya. Ya, sehingga kita itu sudah mengasumsikan ya bahwa energinya maskulin itu pasti punyanya laki-laki gitu ya. Padahal di sini ini tidak ada kaitannya sih sebenarnya laki-laki apa perempuan ya, tapi disinilah saya menjelaskan apakah di dalam dirimu ada energi maskulinnya, apa lebih dominan feminimnya, atau kedua-duanya sudah seimbang. Ya, kedua-duanya sudah seimbang. Lah, energi maskulin ya, yang itu tadi ya, kan dia memberikan struktur ya, mengarahkan, pelindung gitu loh. Ya, kemudian pakai logika ya, pakai otak kiri. Oke ya. Jadi kalau energinya maskulin, energinya yang, dia pasti pakainya otak kiri lebih dominan banyak gitu. Nah, di sini ya kalau energi maskulinnya dia itu wow ya, apa lebih dominan banget gitu ya. Maka kalau orang itu punya energi maskulinnya dominan, dia itu enggak ada perasaannya. Ya, jadi perasaannya dia itu kayaknya itu udah kayak mati gitu loh bahasanya ya. Dan itu membuat apa sih? Membuat seseorang akan kaku banget dalam jalani hidup. Dia itu sangat logis sekali, logikanya itu sangat-sangat logika banget. Ya, jadi akhirnya apa? Dia itu kaku ya. Dia itu akan kaku dalam jalani hidup. Dia tidak bisa fleksibel, nggak bisa terbuka sedikit pun ya, nggak, karena dia sangat kaku. Itulah kelemahannya ketika apa energi maskulin dalam diri kita itu gede banget ya. Sedangkan nggak seimbang nih, nggak ada energi feminimnya ya. Makanya dia akan sangat logis sekali dan susah untuk dijelaskan sesuatu dari perasaan tuh nggak bisa-bisa ya. Karena memang dirinya itu sangat-sangat logika. Yang namanya tuh logika banget ya, sampai harus apa sih? Harus dijelaskan dengan teori nih. Harus ada teorinya, harus ada buktinya, harus ada ini itu nih. Itulah yang membuat dia sangat-sangat apa ya, tinggi. Logika dia itu tinggi, maka energi maskulinnya dia itu sangat tinggi sekali ya. Itulah kenapa sangat-sangat apa ya, bahasanya itu juga nggak baik ya, karena apa, sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik ya, gitu ya, gitu. Dia itu melindungi harusnya kayak gitu nih, tapi terlalu berlebihan nggak baik. Kemudian satu lagi energi feminim. Oke. Nah, energi feminim ini ya lebih banyak energi keibu-ibuan gitu loh. Energi dia itu lembut ya. Lembut, penuh kasih, mengalir ya. Itulah energi feminim ya. Mengikuti aliran, kemudian ya seperti itulah ya energi feminim. Nah, biasanya energi feminim ini diumpamakan seperti energinya perempuan ya. Karena lembut, penuh kasih, misal kayak gitu ya. Nah, biasanya energi feminim ini akan banyak pakai otak kanannya karena memang dia itu berapa ya, berhubungan dengan emosional ya, dengan rasa, dengan emosional dia gitu. Akhirnya apa? Dia memang pakainya otak sebelah kanan. Ya, jadi kebalikan sama yang maskulin tadi kiri, lebih dominan kiri full ya. Kemudian nanti kalau feminim dia akan kanan full. Nah, kelemahan ya. Jadi saya akan membahas kelemahan nih. Kelemahan kelemahan seseorang jika punya energi feminim yang terlalu gede, dia nggak seimbang sama energi maskulin, maka dia itu akan apa, terbawa arus perasaan lebih dalam. Jadi dia itu susah untuk move on ya, dia itu terbawa arus terus, tidak ada arahan, tidak ada ketegasan gitu loh, tidak ada rasa melindungi, nggak merasa aman. Dia itu kalau bahasanya sangat-sangat mengejar sesuatu sekali, terus perasaannya mendalam sekali, mengikuti pengennya gini gitu banget. Kalau misalkan sama orang itu pengennya dicintai banget kayak gitu loh. Akhirnya kalau ditinggalkan pasangnya dia akan sedih sekali, dia akan menderita ya. Disitulah kenapa, karena memang di dalam perasaan energi feminim dia itu lebih gede banget. Ya, energi feminim dia itu sangat gede banget dan nggak seimbang dengan maskulinnya. Makanya disinilah sudah paham ya teman-teman ya.
Nah, karena teman-teman tadi sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan, kira-kira teman-teman lebih banyak energi maskulinnya apa feminimnya? Boleh dikomen dong di sini. Lebih dominan energi maskulinnya apa feminimnya, teman-teman semuanya? Silahkan boleh dikomen di sini ya. Energi kalian lebih banyak di mana? Di maskulin atau feminim? Gimana Kak? Di maskulin atau feminim? Ayo, energinya. Ya, ada di manakah energinya? Ya, nah kemudian ciri lagi nih, tadi saya sudah membahas energi maskulin yang terlalu besar dan yang feminim juga terlalu besar. Nah, sekarang saya akan membahas tentang harusnya gitu bahasannya ya, harusnya energi manusia itu feminim sama maskulinnya dia seimbang. Oke. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kak Linghas ya, tak baca dulu. Kak Linghas, kalau bahas tegas saya maskulin tapi baperan sama overthinking ya. Ya, alhamdulillah cuman rasa tenang dan damai. Alhamdulillah Kak berwudu dengan damai berarti sudah seimbang. Oke, sudah seimbang energinya. Nah, disinilah karena kita sudah bahas satu-satu ya feminim. Ini kan kita sudah akan membahas tentang keseimbangannya ya. Nah, cirinya gimana sih? Masih jam 1. Baru jam 1. Gimana ya supaya misalkan gini, harusnya energi feminim sama maskulin itu seimbang. Nah, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi ketika energi maskulin sama feminimnya dia akan seimbang? Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika energi dia seimbang adalah apa? Ketika maskulin itu tuh sudah seimbang dengan feminim, maka maskulin tuh punya ketegasan dan pelindung yang luar biasa, tapi dia itu juga pakai perasaan dia. Jadi akhirnya apa? Ada rasa yang hadir juga di situ. Akhirnya tidak kaku ya, tidak kaku tapi dia itu bisa luwes sedikit gitu loh. Ada keluasan nih, ada perasaannya yang juga bisa main di situ. Akhirnya apa? Nyaman ya. Akhirnya bisa nggak kaku nih ya. Jadi dia itu akan bisa nyaman, akan bisa agak lentur begitu ya. Nah, kalau misalkan energi feminimnya dia lebih besar tapi seimbang dengan maskulin, maka orang itu ya akan tetap bisa mencintai dirinya tanpa kehilangan dirinya. Perasaannya dia ada tapi dia punya batasan. Dia sudah membuat benteng dirinya ya. Jadi misalkan ya aku akan memberikan uangku kepada orang lain, tapi aku punya batasan ya. Aku hanya bisa mampu memberikan orang lain 100.000. Nah, selain 100.000 aku nggak bisa, aku sudah punya batasan sendiri. Maka energi feminim ini sudah seimbang dengan maskulin ya. Jadi dia itu sudah mengalir tapi juga punya pagar atau batasan. Dia punya ketegasan, walaupun pakai perasaannya lebih besar, tapi dia sudah memagari dirinya dengan batasan-batasan yang sudah dia buat. Makanya disinilah ini apa itu yang disebut dengan energi maskulin yang sudah seimbang ya, energi feminim yang sudah seimbang juga gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman juga akhirnya bisa seimbang ya energinya ya, karena memang kalau energinya itu seimbang itu kita itu ya agak mudah ya dalam menjalani hidup ya. Kayak misalkan aku kan nih ya maskulin feminimku kan juga yang lebih gede nih. Jadi aku tuh apa-apa kan kayak perasaan kayak gitu loh teman-teman ya, emosional yang lebih besar ya. Maka kan pembelajaran hidupku ya untuk menyeimbangkan energi maskulinku ya itu adalah dengan cara aku mempunyai batasan ya. Jadi misalkan aku sudah membuat kontrak untuk diriku sendiri supaya aku punya batasan kapan akan selesainya ya. Kapan akan aku itu mengakhirinya? Kapan aku tuh harusnya bersikap seperti ini, seperti itu? Itu punya batasan diri. Ya, jadi akhirnya kita tidak terlampaui ke dalam perasaan, tidak tenggelam ya. Tidak tenggelam dalam perasaan, tapi kita benar-benar sudah mengikuti arus, cuma punya batasan ya, punya struktur sendiri. Kita sudah punya struktur sendiri untuk menjalani hidup ini ya. Oke, seperti itulah ya. Sudah paham semuanya? Buat teman-teman sudah paham kah? Apa? Tapi Bun kenapa Bun bernapas? Saya nggak tahu ya Kak ya, ubun-ubun bernapas tuh kayak gimana sih Kak maksudnya? Ubun-ubun bernafas tuh seperti apa?
begitu sudah paham? Apakah belum? Boleh dikomen dulu teman-teman. Sudah pahamkah apa yang saya sampaikan di sini? Boleh dikomen di sini ya. Sudah pahamkah teman-teman semuanya? Boleh dikomen di sini. Sudahkah paham buat teman-temanku? Sudah pahamkah? Jam 1, Dek. Sudah, Bun, loh. Nah, itu maamnya itu loh, dimakan itu loh, Dek. Belum paham, udah paham, sudah paham. Nah, Pak Hari nanti lihat di YouTube aja ya, Pak ya. Pak Hari tadi terlambat nggak sih datangnya? Nanti di ini aja ya, Pak ya. Energi feminin maskulin dipelajari, diulang-ulang lagi aja. Ais ya lo mamne lo Pi. Padahal mau semam lo cek njaluk meneh. Hah? Aku masih nek mau tak pahami. Baru menyimak, Bun. Ya, Pak. Nanti lihat lagi di YouTube aja juga boleh. Di sini habis itu teman-teman boleh bertanya. Apapun silakan ya yang mau bertanya ya, karena kita materinya sudah selesai. Jadi teman-teman kalau mau ditanyakan boleh silakan ditanyakan ya. Oke ya. Dek ini, Dek. Adek. Ais. Iki mah lah ya toh, luar biasa. Ya, pakai kremes saja ya. Kan ayamnya nanti sore. Ya, sip. Bernafas kayak detakan jantung, iya. Kayak nut-nut kan, Pak? Kak berwudu dengan senyum, dengan cinta gini kan kayak dut gitu nggak sih kepalanya? Habis itu kan jadinya berasa. Bernafas kayak detakan jantung sama. Iya, bener kan? Gitu kan? Aku juga ngerasain loh, tapi aku belum tahu jawabannya kenapa ya kayak gitu ya gitu loh. Aku juga nggak tahu ya, Pak ya. Tapi aku merasakan juga, Pak, kayak ada. Kayak berasa, makanya ya mungkin itu adalah kepekaan diri. Jadi itu adalah kepekaan. Iya bener kayak dut gitu kan, Pak. Bener sama kayak gitu. Jadi kayaknya itu juga kepekaan tubuh energi kita ke dalam tubuh fisik kita yang sudah mungkin mulai peka ya terhadap lingkungan, terhadap energi di luar diri kita, Pak. Jadi makanya dia itu kayak merespon ya, Pak ya. Tubuh kita itu ternyata kan cerdas banget ya. Kalau dulu kala kan nggak tahu hal-hal seperti itu nggak paham aku ya. Tapi nggak tahu kenapa ya kayak berasa aja. Ya kayak berasa aja, makanya udah peka terhadap lingkungan ya karena tubuhnya. Jadi bahasanya gini ya teman-teman ya, gampangannya ya, energi bumi ini kan 3 dimensi yang kelihatan mata, oke? Ya sama, telinga berdenging itu juga sama, getaran energi juga ya. Jadi energi alam semesta ini tuh yang memang mau ya sefrekuensi ya dengan tubuh fisik kita. Dan tubuh fisik kita ini kan apa ya bahasanya gini loh, tubuh fisik kita itu kan di ranah 3 dimensi ya. Tubuh fisik kita ada di ranah 3 dimensi. Nah kemudian tubuh energi kita itu kan dimensinya udah beda. Dimensinya ada di 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi. Nah makanya kenapa kalau kita mau penyesuaian ya, bahasanya diri kita tubuh ini loh, tubuh fisik ini tuh mau menyesuaikan diri dengan energi bumi yang memang dimensinya sudah naik, dia akan berasa gampang ini loh, peka terhadap energinya. Makanya badannya itu berasa, misalkan kepalanya kayak keliengan ya, kepalanya kayak nut gitu, habis itu telinganya kayak berdenging kayak gitu sih ya. Jadi banyak banget toh ya faktornya apa namanya ke tubuh fisik kita itu akan ada rasanya banget ya, karena memang kayak ada gesekan energi. Kalau teman-teman tahu ya, ini kan tubuh fisik. Nah habis itu tubuh fisik nih, yang fisik ya lah, ini kan aslinya di luar tubuh fisik kan ada tubuh energi. Makanya tubuh energi kalau biasa orang-orang bilang tuh kayak aura. Makanya udah gesekan teman-teman, udah gesek aslinya kita ya. Saya sama teman-teman ini kan kayaknya jauh ya ini. Aku kan tubuh fisikku di sini, tubuh fisik di situ. Tapi kita itu asli udah gesekan di energi loh kita. Ya, kita udah bergesekan, udah ketemu di ranah energi di medan kuantum, makanya bergesekan energinya. Ya tubuh energinya itu gesekan gitu loh.
Makanya kan ada reaksi kadang ya, misalkan aku ketemu orang atau aku berhadapan dengan orang siapa itu badanku itu udah kayak ada reaksinya. Karena memang kita itu aslinya udah menyentuh di ranah jiwa. Ya, di ranah jiwa ya. Ya, di ranah jiwanya gitu loh, udah sentuhan, makanya nggak perlu menyentuh di badan fisik, itulah sentuhan jiwa gitu. Nah, sentuhan jiwa itu apa sih? Sentuhan jiwa itu menyentuh ya tanpa menggunakan tubuh fisik kamu, jadi penyentuhannya dari sentuhan jiwa, energi, tubuh energinya yang menyentuh ya. Tapi bun, kalau malam sepi itu saya kedengeran cuma bunyi yut gitu, apalagi saya waktu hening. Iya bener kak, ya emang kayak gitu. Semakin kakak kan hening ya, semakin kakak itu masuk dalam ruang keheningan itu kan akan berasa ya kak ya, karena memang kesadaran kita itu kayak kesadarannya sudah tumbuh ya, kesadaran sudah bangun, jadi akhirnya seperti itulah reaksinya. Mbak kemarin di hati saya kayak ngomong yin, yin, yin dan yang sekarang Mbak Nisa bahas. Oke, berarti Kak terhubung dengan saya ya. Maksudnya gini, kita kan satu sama terhubung. Ya. Ya, kita kan satu sama terhubung toh. Satu sama kok balik nih sih sebentar. Nah, makanya di situ kita itu satu sama terhubung, yang kita batin nanti tiba-tiba ketemunya gitu. Tadi aku juga sama ketemu apa ya, tadi ada orang itu tuh ngobrol sama aku bahas apa gitu, tiba-tiba aku nanti ketemu itu juga. Oh, ini tak jawabannya kayak gitu loh. Gitu-gitu aja sih kehidupannya, jadi akhirnya akan ada yang menjelaskan ya, karena memang keterhubungan ya, hidup kita itu terhubung satu sama lain, tidak ada ruang dan waktunya, kita selalu satu sama terhubung. Tanpa komunikasi pun kita bisa terhubung, makanya nggak penting omongan. Kan zaman dulu ya, zaman dulu kala itu sebelum ada bahasa, sebelum ada suara ngomong tuh kan semua kayak jiwa-jiwa makhluknya Tuhan tuh kan berbicara itu kan dengan batin, kebatinan ya, dengan ranah energi. Makanya mereka itu tahu maksudnya apa tanpa harus berbicara, tanpa harus mengucap. Makanya kan karena kita itu banyak persepsi ya akhirnya ya, dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita ini itu kan ya, akhirnya apa, akhirnya itu kita itu punya persepsi di dalam kepala ya, kita punya persepsi dalam kepala, dan akhirnya dari persepsi itulah yang membuat kita itu akhirnya hidupnya itu apa ya, punya makna gitu loh. Oh, maknanya gini gitu ya, oh maknanya gini gitu ya gitu loh. Makanya kadang tuh bahasa ini akhirnya membuat sesuatu tidak murni lagi ya kata ya. Kalau tak pikir-pikir tuh kayaknya bahasa itu akhirnya tidak memurnikan diri ya, karena memang bahasa itu akan banyak tafsir-tafsirnya, multi tafsir yang luar biasa, sehingga membuat persepsi kita itu bercabang. Halo, gimana Pak Hari? Belum pahamnya di mana Pak? Boleh ditanyakan lagi. Nggak apa-apa, yang telat-telat nyimak nanti bisa lihat aja di YouTube aku ya. Ya, nanti habis kalau udah aku upload di YouTube aja, lihat lagi di YouTube nggak apa-apa ya Kak ya. Jadi aku nggak ngulang-ngulang lagi gitu maksudnya ya. Gimana Pak Hari tadi? Maksudnya gimana tadi maksudnya? Yang ditanyakan bagian mananya Pak? Boleh dijelasin ulang Pak? Boleh ditulisin ulang ya di sini ya. Supaya saya paham, saya jelas nih, oh begini yang belum paham gitu ya. Boleh diketik lagi di kolom komentar. Boleh diketik di kolom komentar ya, silakan. Gimana Pak Hari? Yang ditanyakan yang belum paham di mananya? Ini tuh ini ya teori ya. Kalau yang tak jelas ini teori. Itu namanya energinya maskulin sama feminim gitu loh. Dalam diri manusia kok harus ada keseimbangannya. Kalau nggak seimbang dia akan goncang. Jadi bahasa nenek, laki-laki nggak seimbang dengan perasaannya, dia akan goncang. Goncang apa? Logika terus ya. Logikanya itu jalannya kenceng banget, tapi itu nggak ada fleksibilitas dalam perasaan sedikit pun tuh nggak ada. Akhirnya apa?
dia itu sangat kaku ya, dalam hidupnya itu sangat kaku, sangat otoriter banget, sangat menjaga banget, sangat berstruktur banget, sampai sampai berstruktur sekali gitu loh. Tapi kalau feminimnya kelebihan feminim, energi feminim ke ibu-ibuannya kelebihan, ya dia itu nggak punya struktur sama sekali, hanya ngalir tok gitu toh. Kayak harinya ngalir toh, habis itu dia itu nggak punya ketegasan, nggak punya boundaries diri. Boundaries itu apa? Boundaries adalah pagar diri dalam jalani hidup tuh nggak ada pagare, jadi akhirnya rimeblong ya. Rimeblong itu ya kayak gitu ya, nggak punya pagar, nggak enakan sifatnya. Kalau biasanya feminimnya terlalu banyak ya, dia itu orang apa nggak enakan, takut salah, terus akhirnya mendahulukan perasaan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya makanya disinilah akhirnya apa, kita bersama-sama yuk belajar. Saya pun juga sama, saya sedang belajar juga ya untuk mengenali diri lebih dalam supaya seimbang energinya, energi feminimnya sama maskulinnya seimbang. Akhirnya kita bisa apa, mencintai diri kita, mencintai orang lain tanpa kehilangan diri sendiri gitu loh. Kalau seimbang ya, punya ketegasan, punya batasan. Jadi akhirnya apa sih, dia itu kalau kalau ada hubungan ya, bahasanya itu ada relationship dengan siapapun, dia itu akan seimbang. Seimbang, tidak ada toxic. Bahasanya itu hubungannya akan hubungan yang sehat gitu loh. Sehat, punya batasan gitu ya. Tidak blong reme ya. Kalau reme blong itu udah ya wes masuk dalam jurang ya, bahasanya ya. Masuk dalam jurang, susah move on ya. Mendalami, terus akhirnya meratapi ya bahasanya, kayak meratapi perasaan yang mendalam, itu feminim. Kalau maskulin ini tidak mau mengakui perasaannya sendiri gitu ya. Kalau maskulinnya terlalu banyak, dia itu nggak mengakui loh. Ngakui contohnya apa? Contohnya maskulin terlalu banyak itu gimana? Kalau dia logikanya main terus, misalkan ya dia itu senang sama perempuan, padahal batinnya seneng loh, nggak mau ngaku ya. Enggak, aku nggak seneng gitu. Aku tidak kok. Itu kan denial ya, menolak gitu. Ya dia itu apa? Menolak keadaan, menolak realita hidup. Makanya apa ya? Feminimnya juga harus ada, diakui aja udah selesai. Ya rata-rata laki-laki itu kan nggak mau ngakui ya, jaim ya bahasanya ya. Jaim, aduh, aku nggak punya harga diri dong kalau aku mengakui gitu ya. Padahal enggak. Padahal justru dia itu kalau mengakui dirinya, ada pengakuan dalam dirinya, maka itu apa sih, seimbang energinya. Seimbang, dia tidak kalah loh. Ya, kalau mengakui dia itu nggak kalah loh ya, dia itu benar-benar malah punya strong, kekuatan diri. Ya, punya strong, kekuatan diri yang kuat. Punya kekuatan diri aslinya, bukan tanda dia lemah. Tanda dia lemah, tapi emang tanda bahwa dia itu. Lagi sebelum selesai live-nya, kalau ada ditanyakan mungkin ya. Ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya di sini? Silahkan ya yang mau bertanya-tanya ya. Atau yang mungkin tadi yang belum paham bagian mananya, boleh ditanyakan lagi ya. Gitu ya, silahkan yang mau bertanya-tanya. Saya beri kesempatan untuk bertanya ya. Saya tak sambil minum dulu ya. Minum, sebentar tak minum saya. Terima kasih ya sudah tap-tap layarnya di sini. Thank you semuanya. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman semuanya terkait energi nih? Ada lagi nggak, sudah paham semuanya kira-kira? Bunda Bahagia udah makan siang belum? Sudah Bunda, sudah makan, sudah ini baru minum ya.
Gitu teman-teman, gimana, sudah pahamkah semuanya? Sinyalnya jelek bun, masa jelek? Kedengeran nggak sih suara saya, kedengeran nggak? Sinyalnya siapa kak? Sinyal saya? Apa sinyalnya kakak sendiri nih? Sinyalnya siapa? Kakak? Apa sinyal aku? Nggak kedengeran mungkin suaranya gitu. Sudah pahamkah teman-teman semuanya? Boleh di komen sekali lagi di sini ya, yang hadir di sini, yang sudah stay di sini semuanya. Boleh di komen di sini apakah sudah paham terkait apa yang saya jelaskan tadi tentang energi feminim, tentang energi maskulin, masuk di mana? Maksudnya Kak, berwudulah engkau dengan cinta, maksudnya gimana? Bagus, dengar jelas sekali. Oke, alhamdulillah masuk pun, masuk apa? Sudah masuk materinya. Ini apa namanya, materinya ada, bisa diterima, lebih paham apakah tidak paham? Pahamkah atau belum paham? Jadi gitu ya, harus mempunyai batasan diri, harus punya ketegasan juga, kemudian juga punya struktur ya, jadi akhirnya seimbang. Jadi bahasanya itu energi yin yang itu akan seimbang. Nah, energi yin dan yang itu bisa pada laki-laki maupun perempuan ya. Itu tergantung dominannya itu yang mana. Makanya kalau kita tahu, oh dominanku yang ini nih, akhirnya apa? Oh aku harusnya seperti ini ya. Ada batasannya membuat ini itu, misalkan kayak gitu ya. Oh, supaya power energinya seimbang kayak gitu ya. Kayak gitu-gitu aja sih ya. Jadi ya akhirnya kalau ngeflow aja ya, ngeflow ikuti aliran, nanti akan terarah kok ya, dari dalam tuh ada yang ngarahin, oh harusnya gimana gimana kayak gitu, nanti akan ada arahan selanjutnya. Ya jadi tenang saja karena dirimu masing-masing adalah guru sejatimu. Ya jadi percayakanlah terhadap aliran semesta dari dalam dirimu yang akan menuntun kamu. Karena diri kamu itu hebat. Diri kita semua itu hebat, luar biasa. Diri kita ini wow, luar biasa cerdasnya. Ya percayakanlah dirimu pada dirimu masing-masing ya, karena dia yang akan menuntun kamu untuk tahu jalannya, terhubung ya, selalu terhubung atau stay dalam keadaan sadar gitu ya. Sudah diterima Bun, terima kasih banyak atas energi cinta yang Bunda bagikan. Sama-sama, semoga energinya ini sampai kepada semua teman-teman yang mendengarkan ya. Semoga aliran dari Tuhan yang dilewatkan diri ini ya sampai pada teman-teman semuanya. Ya, yang mungkin ya teman-teman yang sekarang masih tertidur dalam sadarnya, sekarang sudah mulai bangun dalam kesadaran ya. Sudah mulai sadar dirimu siapa, sudah mulai bisa menjadi cinta kasihnya yang dibak Tuhan di alam semesta ini, sudah mulai bisa menyaksikan, sudah mulai bisa bersyahadat ya, sudah bisa bersyahadat, bisa melakukan ibadah ya, ibadah tertingginya jiwa ini yaitu apa, bersih kepada Tuhannya, menyaksikan dirinya dipakai oleh Tuhannya setiap detik demi detik kehidupan ini, seperti itu ya. Nah, kenapa sih saya tuh suka nge-live? Kenapa sih saya tuh membagikan ini itu? Bukan untuk membagikan pada teman-teman ya. Saya ngomong kayak gini tuh sebenarnya untuk mendidik ego pikiran saya kembali ya, supaya dia itu selalu terdidik untuk kembali stay dalam sadar, bisa balik pada kesadaran gitu loh ya. Karena kalau saya suka mengulang-ulang ini, maka kan aslinya saya itu mendidik nih, suara ini ya. Suara ini yang mengalir ini kan mendidik pikiran dan ego saya sendiri nih. Ini ya, ego dan pikiran ini yang maunya itu pengennya ini itu susah diatur ya. Egonya gede nih. Kayak gitulah ya pokoknya ya. Nah, akhirnya apa? Semoga mereka bisa ego dan pikiran diri ini ya, terutama nih bisa kayak ya stay balik lagi pada rumah sejati, pada kesadaran kayak gitu ya. Seperti itu, makanya saya suka nge-live ya, saya suka membagikan ini itu ya buat saya sendiri sih. Jadi kalau misalkan teman-teman apa merasa bermanfaat ya itu hanya sebuah bonus yang yang ada aja ya. Bonus aja dari diri ini yang memang digunakan oleh Tuhan. Kayak gitu aja, kayak bonusnya aja. Jadi bukan utamanya itu hanya untuk diri ini sendiri ya. Gitu ya teman-teman semuanya. Gimana, ada yang ditanyakan enggak, atau sudah selesai, atau oh wis sudah selesai Mbak, enggak ada yang tak tanyain, sudah paham gimana, sudahkah semuanya?
Ya, karena saya kalau membahas ya wes ya, bahas tentang ini tok. Habis itu udah ndak ada pertanyaan ya wes akhirnya selesai kayak gitu ya aku ya. Tipenya gitu ya. Begitu-gitu aja sih ya. Gitu. Adakah mungkin teman-teman adakah masukan untuk saya ya? Adakah masukan untuk diri saya sendiri? Boleh dong dikomentari sayanya nih. Di komen di sini boleh ya. Terus misalkan kalian ada tema apa atau gimana yang memang mau dibahasin kayak gitu. Mungkin nantinya bisa saya bahas di pertemuan selanjutnya. Di video selanjutnya ya teman-teman ya. Gitu ya. Adakah yang mau ini menyampaikan sesuatunya buat saya? Ada enggak teman-temanku? Adakah yang mau ditanyakan? Adakah yang mau memberikan masukan gitu ya untuk saya mungkin di sini ada enggak? Ada tidak nih teman-teman nih? Belum ada. Oke, sejauh ini oke aja ya Kak Berwudulah ya. Ya, Kak Berwudulah gimana sejauh ini? Oke-oke aja ya. Oke, siap, sudah paham dan sudah oke semuanya. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya akan upload lagi di YouTube-nya Zero Ismi ya. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama Kak. Assalamualaikum. Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Ya, selamat berhari Minggu. Selamat menikmati setiap sajian-sajian dari semesta yang hadir. Ya, kita bersama-sama untuk belajar menerima dualitas hidup, bahwa dualitas hidup adalah bagian dari wajah kesempurnaan Tuhan itu sendiri. Dualitas harus selalu mengiringi kita. Dualitas bukan untuk dicapai atau untuk dihindari. Dualitas adalah untuk disaksikan dan dialami, sehingga itu menjadi ibadahnya ruh kita setiap saat gitu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.